Lama nggak ketemu ya, Nara. Kamu udah besar dan setinggi ini sekarang. Ibu gimana kabarnya? Ibu baik, Nara. Mama bahkan gak ngucapin selamat dan lebih milih ngasih perhatiannya ke dia. Sayang, Mama minta maaf ya. Mama beneran gak tahu kalau hasil ujiannya udah keluar. Mama bangga banget sama kamu. Mafia di sana mulai melibatkan anak-anak di bawah umur juga ya. Jadi kalau dibiarkan terus begitu, lama-lama nggak akan ada tempat aman di sana. Tapi juga mustahil dia nggak tahu kalau sebenarnya wilayah barat itu dulunya tempat yang damai dan aman. Setelah kejadian itu, beruntung Russell langsung hubungin aku. Kenapa, Russell? Tumben kamu hubungin aku. Sebenarnya aku berat bilang ini. Aku nggak mau kamu terlibat lagi. Tapi aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Hey man, how the hell you doing? Loh ibu belum pulang, udah sore gini. Iya pak, ada yang ketinggalan di kantor. Oh gitu ya bu, saya mau ucapin selamat dan apresiasi atas kerja keras ibu. Dan yang lainnya, yang luar biasa. Terima kasih ya pak. Berkat Pak Somad juga, yang selama ini selalu support penuh saya dan teman-teman. Sama-sama bu, saya jadi malu, padahal bukan tukang. Oh iya, bapak sendiri kok belum pulang? Biasalah bu, ada tugas spesial yang dipercayakan kepada saya. Tugas apa tuh? Kayaknya spesial banget ya. Piket pulang bu, spesial sekali bukan? Sangat spesial pak. Terima kasih bu. Sama-sama pak. Ya udah, saya pulang duluan ya. Iya pak. Loh, Pak Rudi juga belum pulang. Iya, Bu. Tumben, jam segini banyak guru yang masih di sekolah. Ada masalah serius yang sedang terjadi di sekolah ini, Bu. Makanya banyak guru dan petinggi yang dipanggil untuk rapat penting dan investigasi. Kita berharap bisa segera selesaikan masalah ini sebelum semakin besar. Oh gitu ya, Pak. Mungkin saya bisa bantu. Gak apa-apa, Bu. Rapatnya udah selesai kok. Dan kita udah siapin semuanya. Tinggal kita eksekusi aja. Ya udah Pak, kalau gitu. Semoga cepat selesai ya masalahnya. Itu kan, ya ampun, kok masih ada yang nempel gini? Hah, enggak mungkin. Gak mungkin kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Kenapa aku baru sadar? Maafin Ibu Nara. Adek gue baru pulang. Kemana dulu sih lu? Amel aja dari siang udah pulang. Tadi gue main dulu ke rumah teman. Enggak kerja kak. Enggak. Capek. BTW, selamat ya lo udah ranking 2. Tadi Amel kesini gue kaget loh Nara. Pas lihat daftar nilai. Ya ampun, ini yang di posisi 2 beneran adek gue. Iya itu adek lo. Walaupun ya dapet nilai bagusnya pas ujian akhir doang. Tapi gak apa-apa deh, kakak tetap bangga banget. Makasih kak. Ambilin gue minum dong. Hah? Apa lu bilang? Gue gak salah denger kan? Coba bilang sekali lagi Nara. Lu lupa janji waktu itu. Kalau lu berhasil buktiin atau minimal nilai nggak jeblok. Kan biasanya gue nyuruh lu tuh dan gue mager tiap hari. Jadi lu yang bebas nyuruh gue selama seminggu. Iya, gue lupa. Kenapa emang? Anjir. Baru juga ngomong udah serem gini. Udahlah, gue mau tidur aja. Tuh, adek aku merajuk Mi. Ya udah, mau minum apa? Gua mau sekalian ke dapur. Nah gitu dong. Minum apa ya? Susu kotak aja kak. Emang ada susu kotak? Tolong beliin di warung. Ngelunjak lu. Selamat sore Pak. Sore. Ada yang bisa saya bantu? Saya kenalan dari seorang tahanan yang bernama Marco Fortega. Marco ya? Bisa diperjelas tentang Marco? Dia tahanan yang berstatus sebagai bos mafia dari wilayah barat laut. Penangkapan Marco terjadi beberapa bulan lalu, bersamaan dengan salah satu bawahannya, atas nama Itze. Sebentar ya, saya cek. Saya sudah cek dan benar. Apa yang ibu mau tanyain soal dia? Saya cuma mau nanya, status hukumannya sekarang gimana ya Pak? Kamu siapanya Marco?
Ada keperluan apa kamu nanyain soal dia? Saya Raso Gisela, Pak, mantan istrinya. Saya nggak ada niat buruk apapun. Bahkan saya sendiri yang terlibat langsung dengan penangkapannya. Kalau Bapak kurang percaya, saya bersedia datang langsung ke kantor polisi. Gitu ya. Ada bukti supaya saya bisa percaya perkataan Anda. Saya bisa kirim beberapa dokumen untuk dicocokkan dengan biodata Marco. Baik, silahkan. Tahanan atas nama Marco Fortega ditangani secara khusus dan sangat ketat. Dipindah ke lapas di pulau terpencil karena dijatuhi hukuman paling berat. Kasusnya selesai sesuai keputusan pengadilan. Maaf, Pak. Hukuman berat seperti apa? Saya nggak keberatan dengan apapun keputusannya. Hukuman mati. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau status Ize gimana, Pak? Kalau itu, karena dia masih di bawah umur, jadi sampai sekarang saya belum nerima info lagi. Karena dari awal setelah sidangnya selesai, IJ sudah dipindah ke tempat rehabilitas. Baik, Pak. Terima kasih informasi dan kepercayaannya. Sekarang aku yakin siapa yang ada di balik semua ini. Apapun alasannya, kamu udah keterlaluan. Tolong jelasin, kenapa kamu lakuin ini semua? Ada apa, Bu? Gak usah pura-pura lembut. Di sekolah itu cuma kamu yang pernah deket sama mantan suamiku. Dan cuma kamu yang tahu tanda tangannya. Apa maksud kamu lakuin ini semua? Aku nggak suka kamu deket sama anak gak jelas. Karena itu, kamu nekat hancurin mental dan kehidupan seseorang. Dia itu masih anak-anak. Kamu itu dewasa dan seorang guru. Lalu, apa pantas seorang guru jalin hubungan asmara dengan muridnya? Aku nggak pernah berpikiran dan niat lakuin itu sama siapapun. Aku sayang sama dia, karena dia murid aku. Itu bukan sayang biasa, Raso. Karena kamu prioritasin Nara di atas murid lain. Sekali lagi aku tegaskan, itu nggak bener. Kamu sadar yang kamu lakuin ini udah masuk tindakan kriminal. Aku salah mengira kalau Nara bakal terpuruk sedalam-dalamnya dan dikeluarin dari sekolah. Tapi ternyata dia nggak selemah itu. Dia bisa berkembang pesat di bawah tekanan. Dia bangkit dan ada di posisi 2 nilai teratas. Dia anak yang tangguh, bukan? Kalau ada orang lain tahu soal ini semua, aku bisa dengan gampang bocorin semua aib masa lalu kamu ke sekolah. Terutama Nara. Kira-kira gimana respon Nara kalau tahu ternyata orang yang selama ini dekat sama dia itu, dan semua orang akan tahu kalau kamu seorang mantan istri bos mafia paling berbahaya, yang dibuang keluarganya sendiri, seorang pemabuk, gagal dalam berumah tangga sampai digugat cerai. Dan kamu juga pernah terlibat tindakan kriminal dengan mantan suamimu, yang bahkan nama kamu dulu pernah disorot media wilayah barat laut atas kasus tindak kriminal. Dan semua itu kamu rahasiakan dari sekolah, Raso. Aku punya semua data hidup kamu, Raso. Dan saat itu terjadi, kamu bukan cuma kehilangan harga diri, tapi juga pekerjaan dan masa depan. Terutama masa depan anak kamu, Raso. Karena kamu akan mendekam di penjara. Sama seperti Marco. Dan apa yang akan terjadi kalau semua orang tahu, selain jadi berandalan, dia juga seorang pembunuh. Iya, Raso, kamu gak salah dengar. Anak yang selama ini kamu sayang, di wilayah barat, Nara itu seorang pembunuh berdarah dingin. Coba kamu sesekali tanya Nara gimana kehidupannya di wilayah barat. Dia akan berbohong, Raso. Dia akan berusaha menutupi kebusukannya. Karena dia takut. Dia akan selalu berbohong. Karena itu cara dia bertahan hidup. Sama seperti kamu, Raso. Kalian berdua itu sama-sama mantan napi, Raso. Kamu diselamatkan oleh uang dan Nara oleh umur. Dan karena itu, aku bisa hancurin kehidupan kalian berdua sekaligus. Tapi jangan khawatir, Raso. Selama kamu mau nurut sama aku nggak akan sebarin apapun soal masa lalu kamu dan Nara. Besok main ke rumah aku ya. Kita ngobrol baik-baik di sini. Kamu sudah lama kesepian kan? Dan Nara nggak bisa ngisi itu. Orang-orang kayak mereka ini emang pantas mati. Udah berapa banyak orang yang mereka bunuh? Kalau mereka hidup, akan lebih banyak korban lagi. Enggak, Nara. Kalau kamu ngelakuin itu, artinya kamu nggak ada bedanya sama mereka, dan ibu nggak mau itu. Ibu nggak mau kamu jadi pembunuh.
Ibu, aku pulang. Ibu tidur. Rasel, kamu. Nenek, ibu. Rasel. Ibu berdarah, Nek. Rasel. Rasel bangun. Ibu. Kamu kenapa? Nenek. Apa yang terjadi? Ibu bangun, Ibu. Nenek. Ibu nangis. Hidung ibu ngeluarin darah.